Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kecemburuan dapat membutakan mata hati manusia. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak orang tidak siap untuk mengakui kebaikan dan kemajuan orang lain. Ketidaksiapan ini bisa terjadi karena manusia atau orang tersebut sudah dikuasai oleh kesombongan, kecongkakan yang menimbulkan kecemburuan akan kesuksesan yang telah dicapai oleh orang lain. Sikap seperti ini dapat berakibat buruk pada orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kabar gembira yang disampaikan dalam bacaan Injil Matius hari ini merupakan perwujudan kedatangan Sang Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Namun kabar sukacita itu tidak mudah diterima oleh imam-imam kepala, walaupun banyak tanda yang telah diberikan Yesus untuk menunjukkan kemesiasannya. Imam-imam kepala cemburu dan merasa terganggu akan kehadiran Yesus. Dan itu sangat tampak ketika mereka mempertanyakan akan kuasa yang dimiliki Yesus untuk melakukan semua tanda-tanda itu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan lebih dalam Injil hari ini, Yesus sebenarnya telah menyatakan sumber kuasanya ketika ia membicarakan tentang baptisan
yang dilakukan oleh Yohanes. Ketika Yesus bertanya, dari mana kuasa baptisan Yohanes? Dari manusia atau dari surga? Dan imam-imam kepala tidak mampu memberitahukan jawabannya karena mereka takut terpojokkan. Disitulah Yesus ingin mengatakan bahwa Yesus berasal dari surga atau dari Sang Bapa. Namun imam-imam kepala tidak melihat itu atau tidak mau mengakui bahwa Yesus sebenarnya berasal dari surga. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dari permenungan di atas, layaklah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan keseharian kita sungguh sudah mengakui kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau kita masih berpikir bahwa kebaikan yang dilakukan orang lain itu hanya sebatas mencari perhatian? Atau berpikir bahwa orang lain berbuat baik hanya mengharapkan umpan atau timbal balik, balas jasa? Sudahkah kita merasa bahagia ketika kita melihat orang lain mengalami kesuksesan? Atau kita masih cemburu dan mencemoohkan kemajuan orang lain? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, semoga pada masa Advent ini kita bisa meneladani Bileam yang mampu mendoakan orang, khususnya bangsa Israel, agar selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita harus terbuka akan diri kita, sebab dengan demikian kita akan mampu menerima dan menghargai kebaikan dan kemajuan orang lain. Dan yang paling penting, dengan berbuat demikian kita akan pantas menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus pada saat Natal nanti. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk mengenal dan melihat kuasa cinta-Mu dalam hidup kami. Bersihkanlah hati dan jiwa kami agar secara utuh kami terbuka dan mampu menabuh kasih dan kebaikan kepada sesama kami manusia. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami
yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.